Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nopianti. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai memahami permasalahan di sekolah. Baik, langsung saja pada materi. Materi pertama, hambatan-hambatan dalam bimbingan dan penyuluhan atau konseling. Dua kelompok hambatan bimbingan konseling. Yang pertama, hambatan internal, yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan internal. Hambatan internal ini berkaitan dengan kompetensi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik bila seorang konselor harus menjadi lulusan S1 atau S2 bimbingan konseling dan melanjutkan pendidikan profesi selama 1 tahun. Tetapi pada kenyataannya, di lapangan membuktikan bahwa masih banyak ditemukan di berbagai sekolah guru BK non-BK, artinya konselor sekolah yang bukan berlatar pendidikan bimbingan konseling. Kompetensi profesional seorang konselor terbentuk melalui latihan, seminar, workshop. Untuk menjadi konselor profesional memerlukan proses dan waktu. Konselor profesional membutuhkan jam terbang yang cukup matang. Di samping itu, masih juga ditemukan di lapangan adanya manajemen bimbingan dan konseling yang masih amburadul. Hambatan eksternal. Pertama, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Benarkah pekerjaan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja? Jawabannya bisa saja benar dan bisa pula tidak. Jawaban benar jika bimbingan dan konseling dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan secara amatiran belaka. Sedangkan jawaban tidak jika bimbingan dan konseling itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi, dengan kata lain dilaksanakan secara profesional. Yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Sebagian orang berpandangan bahwa BK itu ada karena adanya masalah. Jika tidak ada, maka BK tidak diperlukan. Dan BK itu diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya, peranan BK itu sendiri adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan antisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Yang ketiga, keberhasilan layanan BK tergantung kepada sarana dan prasarana. Seringkali kita temukan pandangan bahwa kehandalan atau kehebatan seorang konselor itu disebabkan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan mutakhir. Seorang konselor yang dinilai tidak bagus kinerjanya seringkali berdalih dengan alasan bahwa ia kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus. Yang keempat, konselor harus aktif, sedangkan konseling harus atau boleh pasif. Sering kita temukan bahwa konseling sering menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada konselor. Mereka menganggap bahwa memang itulah kewajiban konselor. Terlebih lagi jika dalam pelayanan BK tersebut konseling harus membayar. Yang kelima, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat. Seringkali konseling yang berekonomi tinggi memaksakan kehendak kepada konselor
untuk dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin, tak peduli berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Yang keenam, guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah polisi sekolah. Masih banyak anggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah polisi sekolah. Hal ini disebabkan karena seringkali pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya masalah pelanggaran kedisiplinan dan peraturan sekolah lainnya kepada guru BK. Bahkan banyak guru BK yang diberikan wewenang sebagai eksekutor bagi siswa yang bermasalah. Cara mengatasi hambatan-hambatan seorang konselor. 1. Buatlah program BK sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi sekolah. 2. Laksanakan program sesuai dengan kemampuan Anda dan sekolah. 3. Laksanakan sosialisasi tentang tugas BK di sekolah. 4. Jangan terlalu menuntut kepada sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana BK jika sekolah memang tidak mampu menyediakannya. 5. Kuasai konsep BK dan jangan malu bertanya jika Anda memang tidak menguasai layanan BK di sekolah. Yang ke-6, jalin kerjasama yang solid antar guru BK melalui komunikasi intensif dalam forum MGBK, ABKIN, dan forum-forum lain yang dapat meningkatkan kinerja BK. Yang ke-8, yang ke-7, jangan memaksakan diri untuk menangani kasus yang bukan menjadi tanggung jawab Anda seperti narkotika, kasus-kasus kriminal, atau kasus-kasus kelainan jiwa. Dan jika hal ini terjadi di sekolah, maka segera koordinasi dengan pihak terkait untuk segera direferal atau alih tangan kasuskan. Yang ke-8, tumbuhkan niat dan mantapkan hati bahwa saya akan menjadi guru BK yang profesional mulai hari ini. Materi kedua, peran guru dan konselor dalam bimbingan. Peran, tugas, dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru, pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru, pembimbing atau konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru, pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru, pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Yang kedelapan, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. 9. Peran guru yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama adalah informator. Jadi seorang guru harus dan diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium,
studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasi potensi siswa, menumbuhkan swadaya dan daya cipta, sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang keempat, direktur. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang diciptakan. Yang kelima, inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, transmitter. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Yang kesembilan, evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Peran guru BK atau konselor dalam bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Melakukan konseling kepada anak-anak yang memiliki masalah dengan prestasi belajar. 2. Membantu anak-anak atau murid dalam memecahkan permasalahan di sekolah yang sedang dihadapi. 3. Bagi guru BK yang berwenang, bisa memberikan berbagai macam tes IQ, minat, dan juga bakat untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki muridnya. 4. Menjadi mediator antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali, terutama ketika murid mengalami masalah di sekolahnya. 5. Memberikan motivasi belajar kepada murid-murid agar mampu bersaing di dunia pendidikan. 6. Memberikan materi-materi mengenai pengembangan diri dan juga pelajaran budi pekerti. 7. Membantu guru-guru lainnya dalam memberikan metode belajar, terutama pada murid-murid yang membutuhkan perhatian khusus. 8. Memberikan laporan kepada kepala sekolah mengenai kondisi psikologis dari setiap murid. 9. Membuat perancangan pelatihan bagi murid-muridnya. Yang ke-10, memberikan tindakan indisipliner bagi murid-murid yang mengacau atau mengabaikan peraturan sekolah. Materi ketiga, hubungan yang saling menumbuhkan kepercayaan dalam konseling. Makna hubungan konseling. Benjamin dalam Sager dan Ton 1980 mengartikan hubungan konseling yaitu interaksi antara seseorang yang profesional dengan klien dengan syarat bahwa profesional itu mempunyai waktu, kemampuan untuk memahami dan mendengar, serta mempunyai minat pengetahuan dan keterampilan. Tujuan utama konseling adalah untuk memudahkan perkembangan individu. Mengembangkan hubungan konseling. Dalam hubungan konseling, pada prinsipnya ditekankan bagaimana konselor mengembangkan hubungan konseling yang rapat dan dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi, konseling bukan menomorsatukan masalah klien. Hubungan konseling yang membutuhkan kepercayaan klien terhadap konselor adalah penting,
sehingga klien akan terbuka dan mau terlibat pembicaraan. Hubungan konseling dan keterlibatan klien. Ada beberapa hal yang harus dipelihara dalam hubungan konseling, yaitu 1. Kehangatan. Artinya, konselor membuat situasi hubungan konseling itu demikian hangat dan bersemangat. Kehangatan disebabkan adanya rasa bersahabat, tidak formal, serta membangkitkan semangat dan rasa humor. 2. Hubungan yang empati. Artinya konselor merasakan apa yang dirasakan klien dan memahami keadaan diri serta masalah yang dihadapinya. 3. Keterlibatan klien. Klien terlihat bersungguh-sungguh mengikuti proses konseling dengan jujur, mengemukakan perasaannya dan keinginannya. Selanjutnya, dia bersemangat mengemukakan ide alternatif dan upaya-upaya. Menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan dalam sebuah hubungan konseling akan meningkatkan keefektifan komunikasi interpersonal dalam proses konseling, karena dapat membuka saluran komunikasi, memperjelas penyampaian dan penerimaan pesan, serta memperluas peluang untuk mencapai maksud dari komunikasi tersebut. Kepercayaan konselor pada konseli dan begitu juga sebaliknya sangat berperan penting. Untuk menunjukkan keterbukaan, konselor pun harus mendapatkan kepercayaan dari konseli, dan konseli harus mendapatkan kepercayaan dari konselor. Kepercayaan bahwa dia akan didengarkan, kepercayaan bahwa mereka saling menerima diri apa adanya, kepercayaan bahwa semua kebutuhannya akan terpenuhi, serta kepercayaan bahwa semua konflik akan diselesaikan bersama-sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.